sebanyak 1.781 kasus. Bahkan jumlah kejahatan siber di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. RI berhasil mengungkap beberapa kasus kejahatan yang berdampak luas di masyarakat, seperti kasus ujaran kebencian oleh grup Saracen dan Muslim Cyber Army hingga pemalsuan kartu kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim J1 yang akan dibawakan oleh saya, Zenia Aziz Khairunisa, sebagai pembicara pertama dan kesimpulan, dan rekan saya Atarik Wibawa sebagai pembicara kedua, serta rekan saya Amia Eka Putri sebagai pembicara ketiga. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan konstruksi berpikir kami dalam tataran pro mengenai mosi perdebatan penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial yang akan kami sampaikan setelah ini. Selamat menyaksikan. Ubi Societas Ibi Ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial berarti hukum hadir mengikuti transformasi perkembangan masyarakat di era digital. Dewan Juri yang terhormat, tujuan kami menyetujui mosi ini jelas, yakni untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif di ruang digital sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara berdasar hukum. Namun, sebelum menyelami argumen kami secara lebih jauh, perlu kami dudukkan secara konseptual bahwa patroli cyber dilakukan oleh polisi cyber yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap dua kategori kejahatan, yakni computer crime, misalnya manipulasi data, dan computer related crime, misalnya penipuan online. Kategori ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Jungto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dewan Juri yang terhormat, perkembangan teknologi yang pesat telah menciptakan jenis tindak pidana baru. Data dari Direktorat Tindak Pidana Cyber mencatat, selama 5 tahun terakhir, kasus penipuan online terus meningkat hingga berjumlah lebih dari 7.000 kasus. Cerahnya data tersebut menunjukkan konsepsi negara dalam menegakkan hukum di ruang digital belum tercapai secara efektif. Salah satu penyebabnya ialah tidak adanya langkah preventif dari negara. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum Sujono Sukanto yang menyatakan bahwa bila daya kerja hukum yang telah ada gagal untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, maka sudah seharusnya negara melakukan terobosan baru guna menghadirkan penegakan hukum yang lebih tepat guna, di mana keberadaan patroli cyber ini merupakan angin segar bagi upaya penegakan hukum di media sosial. Oleh karena itu, mari kita bayangkan apabila patroli cyber tidak ditegakkan sebagai penegakan hukum di media sosial, stagnansi penegakan hukum kejahatan cyber yang berimbas pada terus naiknya angka kejahatan cyber akan terus terjadi sehingga tujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif di ruang digital serta konsepsi ius constituendum akan jauh dari harapan. Keberpihakan kami dalam mosi ini dilandasi dua perspektif utama, yakni negara sebagai pelaku kontrol sosial serta efektivitas pemberlakuan patroli cyber dalam computer crime dan computer related crime. Bangunan argumentasi ini akan dielaborasikan secara lebih mendalam oleh pembicara kedua kami. Adapun jaminan kesesuaian due process of law dalam pemberlakuan patroli cyber serta mekanisme berupa revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perbaikan sistem teknologi di Indonesia akan disampaikan oleh pembicara ketiga kami. Dewan Juri yang terhormat, hingga detik perdebatan saat ini kami menyatakan dengan mantap dan bangga menyetujui mosi perdebatan saat ini. Sekian dan terima kasih. John Stuart Mill dalam bukunya On Liberty menyatakan, kebebasan yang tidak dibatasi akan berakhir kekacauan. Maka dari itu, aktivasi patroli cyber di media sosial merupakan bentuk batasan agar terciptanya ketertiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati konstitusi yang bermartabat, tak lupa kami menyaparkan tim kontra yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Atarik Wibawa selaku pembicara kedua dari tim Pro, yang pada kesempatan kali ini akan merekonstruksi kembali bangunan argumentasi yang telah disampaikan secara komprehensif oleh pembicara sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami akan membawakan dua perspektif utama. Yang pertama adalah negara sebagai pelaku kontrol sosial, dan yang kedua adalah efektivitas penegakan hukum melalui patroli siber di media sosial.
Memasuki bangunan argumentasi pertama kami, menurut konsep hukum pembangunan, negara memiliki hak untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakatnya dengan perangkat berupa undang-undang dan aparat penegak hukum, yang mana tujuannya adalah untuk melindungi moral dan menciptakan ketertiban umum. Mokhtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan sarana rekayasa sosial, yang artinya di sini hukum memiliki fungsi konservatif untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai yang sedari dulu sudah hidup di masyarakat. Namun tidak berhenti di situ, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan di masyarakat. Pandangan yang kaku tentang hukum yang menitik beratkan fungsi pemeliharaan dalam arti statis menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan peranan penting dalam proses pembaruan. Sehingga dalam konsep hukum pembangunan, di sini masyarakat membutuhkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dalam konteks perdebatan kali ini, perkembangan teknologi yang begitu pesatnya terkadang gagal diakomodir oleh sifat hukum yang konservatif. Maka dari itu dibutuhkan sebuah paradigma baru yang menganggap agar hukum nantinya dapat menjadi sarana pembangunan dalam masyarakat. Berkembangnya teknologi berarti berkembangnya pula potensi-potensi kejahatan berbasis digital. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya penegakan hukum melalui patroli cyber ini merupakan bentuk pengejauhan tahan dari konsep hukum pembangunan agar kontrol sosial dapat tetap tercapai. Memasuki bangunan argumentasi kami yang kedua, efektivitas penegakan hukum melalui patroli siber. Dewan Juri yang terhormat, menurut Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Slamet Uliandi mengatakan bahwa dengan adanya patroli siber, polisi akan mengawasi konten-konten yang terindikasi mengandung adanya kejahatan siber di berbagai platform. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama kami, kejahatan-kejahatan seperti apa yang nantinya akan ditindak oleh patroli siber, yakni terbagi menjadi dua jenis yang tercantum pada UU ITE. Yang pertama adalah computer crime dan yang kedua adalah computer related crime. Computer crime merupakan kejahatan yang hanya bisa dilakukan di dunia maya dan berbasis komputer, seperti hacking, skimming, pencurian data pribadi, dan lain sebagainya. Sedangkan computer related crime adalah kejahatan yang bisa dilakukan di dunia nyata namun dilakukan di dunia maya. Contohnya adalah hoax, perjudian, pornografi, dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum adanya patroli siber ini memang sudah terdapat polisi yang menindak kejahatan-kejahatan siber namun masih bersifat aduan. Dengan adanya patroli siber, polisi dituntut untuk menjadi lebih proaktif untuk mengawasi dan menindak kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya di ruang digital sehingga menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Menurut data Kominfo, statistik penanganan konten internet negatif sepanjang tahun 2020 berada di angka 122.000. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat baik oleh patroli siber dalam membantu penegakan hukum di ruang-ruang digital kita yang terhadap kejahatan-kejahatan yang mengancam ketertiban masyarakat umum. Perlu kita ketahui bersama di sini bahwa mengapa kami percaya adanya patroli siber ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di ruang digital, yakni karena patroli dapat memberikan fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi represifnya adalah dengan menindak secara langsung dan cepat terkait kejahatan-kejahatan yang muncul di dunia maya atau kejahatan-kejahatan siber. Sedangkan fungsi preventifnya adalah dengan memberikan deterrence effect atau ketakutan terhadap para orang-orang yang memiliki potensi menjadi pelaku kejahatan siber. Dewan Juri yang terhormat, maka hingga titik perdebatan kali ini, kami selaku tim pro secara mantap dan bangga menyatakan bahwasannya kami menyetujui mosi ini, yakni penegakan hukum melalui patroli siber di media sosial terkait solusi dan mekanisme berupa revisi undang-undang dan rekonstruksi sistem informasi dan teknologi akan disampaikan secara elaboratif oleh pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Lawan berdebat adalah rekan berpikir kami. Ketika kejahatan semakin maju, akan sangat ironi ketika hukum hanya diam di tempat. Kebutuhan masyarakat akan perlindungan dari kejahatan cyber menuntut dilakukannya pembaruan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan rinci dapat melindungi kebutuhan masyarakat. Dewan Juri yang saya hormati, serta para pemerhati konstitusi yang berbahagia, izinkanlah saya, Amerika Putri sebagai pembicara ketiga, untuk membangun ulang dan membuktikan bahwasannya kami menyetujui adanya mosi penegakan hukum melalui patroli cyber. Pada kali ini, terdapat 2 poin argumentasi, dampak, serta mekanisme yang akan saya sampaikan. Masuk dalam poin argumentasi pertama kami, yakni penegakan hukum melalui patroli cyber. Jeremy Bentham dalam teori utilitarianismenya mengatakan, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat.
Dewasa ini, perkembangan teknologi yang dirasakan oleh masyarakat jalan dengan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana. Berdasarkan data dari Badan Cyber dan Sandi Negara, sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2020, terdapat hampir 190 juta upaya serangan cyber di Indonesia. Adanya patroli cyber tersebut merupakan upaya negara dalam menanggapi tingginya angka kejahatan cyber di Indonesia. Patroli cyber sendiri telah memberikan banyak manfaat dalam menanggulangi maraknya kejahatan cyber di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Juli 2021, patroli cyber telah menemukan 67 kasus perjudian, 167 kasus peretasan, dan 185 kasus manipulasi data. Sistem kerja patroli cyber sendiri dalam menemukan kasus-kasus tersebut adalah dengan melakukan identifikasi dan pelacakan IP address melalui unit digital forensik yang merupakan bagian dari proses penyidikan yang tidak terpisahkan dalam mengumpulkan alat bukti digital guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta dapat menemukan tersangkanya. Sedangkan pada kasus pengawasan platform media sosial dari penyebaran konten yang melanggar Undang-Undang ITE, terdapat sejumlah ahli yang dilibatkan dalam kajian tersebut, yakni ahli bahasa, ahli pidana, serta ahli ITE. Upaya melibatkan sejumlah ahli tersebut untuk mengurangi subjektivitas polisi saat menindak akun yang terindikasi memuat konten yang melanggar Undang-Undang ITE, yang mana dalam penyelesaiannya menggunakan konsep restoratif justice sehingga adanya patroli cyber sendiri tidak mencederai prinsip due process of law dan kebebasan berpendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar. Memasuki bauran argumentasi kami yang kedua, yakni rekonstruksi sistem pengawasan teknologi informasi melalui patroli cyber. Di era digital dan arus cepat informasi, dibutuhkan berbagai inovasi atau perubahan cara agar proses layanan masyarakat bisa lebih efektif. Berkenaan dengan teknologi yang cukup baik dalam melakukan pemelisian di ruang sosial, perlu adanya sistem pemanfaatan media sosial yang dapat meningkatkan keterlibatan pihak keamanan dan intelijen yang bertanggung jawab terhadap keamanan publik. Sistem pemantauan media sosial yang dimaksud adalah dengan melakukan adaptasi dengan penggunaan teknologi yang berbasis bahasa yang disampaikan melalui proses desain algoritma kolaboratif. Desain algoritma kolaboratif selanjutnya dapat digabungkan dengan teknologi digital. Namun, dalam penciptaan ini sangat diperlukan kerjasama antara ilmuwan sosial dengan para ilmuwan komputer. Sebagai contoh negara yang telah sukses mengoperasikan patroli cyber adalah Amerika. Hampir 30 juta anak Amerika memiliki akses jaringan ke internet dan 25% dari anak-anak tersebut mendapat konten-konten negatif. Akan tetapi, patroli cyber Amerika telah berhasil dalam menyaring konten tersebut sehingga membuat anak-anak menjadi aman, terlebih sistem ini sama sekali tidak mengganggu Dewan Juri yang terhormati. Dewan Juri yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwasannya ragam kejahatan cyber mengakibatkan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Di antaranya, hilangnya kepercayaan masyarakat akan informasi yang ada di media, tidak adanya privasi dan perlindungan data terhadap pribadi seseorang yang disebabkan oleh kejahatan hack. Yang ketiga, rusaknya psikologis oleh pornografi dan akibat-akibat lain dari bentuk kejahatan cyber lainnya. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya negara, khususnya pemerintah, tidak mengambil tindakan sebagai upaya penanganannya. Maka dari itu Dewan Juri yang saya hormati, dari data dan informasi yang telah kami sampaikan dari awal, kami memiliki solusi yang solutif agar tujuan kami dapat tercapai dengan baik. Yakni yang pertama, dengan melakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana mencantumkan kejahatan cyber secara jelas dan rinci agar terdapat payung hukum yang pasti dalam penanganannya. Yang kedua, perbaikan sistem teknologi dan elektronik Indonesia dengan komitmen dan kerjasama yang intensif antara Kemenkominfo dengan para pakar dari perguruan tinggi, pelaku bisnis ICT khususnya ISP, dan Computer Network City dalam mengantisipasi perkembangan cyber di Indonesia. Dengan begitu Dewan Juri yang saya hormati, maka tujuan kami yang mana telah disampaikan oleh pembicara kami, yakni mewujudkan penegakan hukum yang efektif di ruang sosial dapat terlaksana dengan optimal. Sekian dan terima kasih. Lexember Debit Remedium, hukum selalu memberi obat. Penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial merupakan obat bagi ketidakefektifan penegakan hukum di ruang digital selama ini. Tibalah kita di akhir perdebatan, maka izinkanlah kami untuk menyimpulkan poin penting yang mendukung posisi kami dengan menyetujui mosi perdebatan secara kredibel dan komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, kekhawatiran kami dalam menyetujui mosi ini berangkat dari dasar sosiologis bahwa telah terjadi signifikansi kenaikan angka kejahatan cyber di Indonesia. Kenaikan tersebut menunjukkan bukti yang nyata bahwa penegakan hukum sebelum adanya patroli cyber tidak berdaya kerja efektif sehingga negara perlu
perlu menembus dinding konvensional melalui penghadiran patroli cyber. Selain itu, tupoksi patroli cyber yang secara aktif mengawasi dan memperingatkan akun yang diduga melakukan pelanggaran merupakan bukti bahwa negara telah menjalankan teori kontrol sosial untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, termasuk di ruang digital. Ibarat pepatah, yang kusut diluruskan, yang keruh dijernihkan. Anggapan bahwa patroli cyber akan mencederai proses hukum yang berkeadilan telah baiknya dijawab dengan argumen kami. Pemberian kesempatan bagi akun yang telah diperingatkan oleh polisi cyber untuk mengklarifikasi konten yang telah diunggah merupakan bukti penghadiran ruang pembelaan yang sesuai dengan konsep due process of law. Untuk memperkuat adanya patroli cyber, kami menawarkan mekanisme berupa revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perbaikan sistem teknologi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, hingga detik perdebatan saat ini kami masih menyatakan dengan mantap dan bangga menyetujui mosi perdebatan yakni penegakan hukum melalui patroli cyber di media sosial serta mengajak Dewan Juri yang mulia untuk duduk bersama kami dengan menyetujui mosi saat ini. Sekian, terima kasih.